Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matil Qur'an alladzi qala Allahu fihi al-ayatin katsirah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala ashabihil kiram amma ba'd. Hadratal qurama wal julasa'il aizza wa bil khusus para masyayikh, para kiai, sepuh bini sepuh takmir Masjid Al-Ihsan, seluruh tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita semuanya ada di majelis ini, ada di masjid ini. Tentu ini bukan kebetulan. Saya sering tanyakan kepada diri saya sendiri dan kepada siapapun yang berkenan mendengarkan. Detik ini juga saat kita ada di masjid, saya tanya. Orang yang misal ada di Telogorjo, Karyadi dan sebagainya, detik ini yang untuk duduk saja sakit, sulit dan bayar itu ada atau banyak? Lalu kita bisa santai seperti ini sambil ngaji seperti ini. Ini kira-kira kebetulan atau ini nikmat? Nikmat atau nikmat banget? Bareng-bareng baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Biar lebih mantap lagi syukur kita, saya tanya, adakah yang hadir di sini orangnya datang tapi nafasnya tidak berjalan? Tidak ada ya. Semua kita ini ambekan, betul? Bernafas, betul? Padahal detik ini juga yang di RSU, RSI, RST dan sebagainya, yang untuk bernafas saja sakit, sulit dan bayar ada atau banyak? Lalu kita bisa bernafas santai habis naraweh sambil iktikaf ngemil lagi. Ini kira-kira nikmat atau nikmat banget? Bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Hamdalahnya 2 kali. Mantepkan dengan ketiga kali yang sempurna. Monggo bareng. Alhamdulillahirabbil. Sing buanter kareng ngendikan alhamdulillah, insyaallah nek duwe utang, utange lupa lunas. Sallu ala Nabi Muhammad. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Itu ada 2. Imam Suyuti di dalam kitab ya Al-Itqan mengatakan bahwa nuzulul Quran itu ada 2. Nuzul itu artinya turun. Ya. Turun. Al-Quran ya Al-Quran, turun itu ada 2 kali. Nanti akan saya sebutkan, ada yang menyebutkan 3 kali. 2 kali itu kapan saja? Yang pertama turun dari Lauhil Mahfuz menuju Baitul Izzah, yakni langit bumi. Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, yakni langit bumi atau langit yang paling dekat dengan dunia, dengan bumi. Itu turun pada saat Lailatul Qadar. Turunnya secara total langsung 30 juz
114 apa? Surat total. Itu turun yang pertama. Kemudian turun yang nomor 2 adalah turun dari langit bumi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di bumi. Nah, itu turunnya berangsur-angsur, dimulai, ada yang paling kuat mengatakan dimulai pada saat 17 Ramadan. Kalau yang tadi itu pada saat Lailatul Qadar. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada pula yang menyebutkan turunnya dari Baitul Izzah langit bumi ke bumi kepada Rasulullah itu juga pas Lailatul Qadar. Tapi lebih enakan, maksudnya lebih muktamad yang atas, yang total itu turun dari Lauhil Mahfud ke langit bumi itu total pada saat Lailatul Qadar. Terus kemudian dari langit bumi yakni Baitul Izzah kepada Rasulullah yakni yang ada di bumi pada saat nuzulul Quran tanggal berapa? 17 Ramadan. Dimulai surat Fatihah. Surat apa? Iqra. Jenengan kenali surat Iqra. Qul hu Iqra wal asri, padahal ada nama suratnya sendiri, Alam Nasrah. Nek kulhu surat apa? Iqra. Ya memang ada penyebutan ilmiah dan ada penyebutan desa. Surat Al-Kafirun apa? Kuliah. Nah, itu penyebutan desa. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kita semakin kenal, semakin dekat dengan Al-Quran, insya Allah semakin mulia. Amin Allahumma. Pokoknya setiap yang nempel dengan Al-Quran semakin mulia. Ada bulan ditempeli Al-Quran menjadi bulan paling mulia. Namanya bulan Ramadan. Gitu. Ada malam yang ditempeli Al-Quran menjadi malam paling mulia, namanya Lailatul Qadar. Ada manusia yang ditempeli Al-Quran menjadi manusia yang paling mulia, namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin nempel kepada Al-Quran, semakin naik derajat kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sehingga saya yakin yang hadir di sini ini wajah-wajah 5 juz tiap hari. Juz apa saja Bu? Juz jabu. Terus juz melon. Alhamdulillah. Jangan sampai ada rumah orang Islam ditanya punya Quran enggak? Punya. Di mana? Di atas lemari. Barang dibuka, ya Allah, lebune 2 senti. Itu pun di atas lemari berdebu 2 senti, tindihi helm. Naudzubillahi min. Jangan. Syukur setiap ruang itu ada Al-Quran kecuali kamar mandi, ya. Sehingga sewaktu-waktu panjenengan rindu kepada Al-Quran tinggal dibaca. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah. Ini kalau ada misal ada air putih, ini bukan nyindir panitia ya, kok orang wedange mboten. Tadi sudah ada air, ada gelas, Gelas bila dituangi dengan air wantah biasa, air yang tidak matang, maka ya ada harganya tapi murah. Kalau dituangi air mineral lebih mahal. Dituangi air alkali lebih mahal lagi. Dituangi air zam-zam lebih mahal lagi. Kita ini manusia, fisik kita ini sebenarnya biasa. Bila dituangi, ditempeli sesuatu, semakin tempelan itu mulia, semakin kita ini menjadi mulia. Kalau ditempeli HP wis ngono kuwi tok. Tapi kalau ditempeli Al-Quran, ini pasti lebih mulia. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya tak terangkan, saya ingin terangkan kepada panjenengan. Kemuliaan berkat nempel dengan Al-Quran, enaknya yang dunia dulu atau yang akhirat dulu? Yang dunia dulu atau yang akhirat dulu?
dunia, ya, yang dunia. Memang kita ini bahasa Inggrisnya the kedunyan. Nah, the apa? Kedunyan. Mboten Pak Ustaz, kula niku akhirat. Jajal tak takoni, jenengan pengen duit sak truk apa ganjaran sak gunung? Tetep milih duit sak truk. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Di dunia ada bahasa dalam Al-Quran, Iqra'ul Quran fa innakum tu'ajjiruna bikulli harfin asyru hasanatin. Wis pokok baca saja itu Al-Quran, karena dalam satu hurufnya, setiap satu hurufnya itu ada 10 tiket hasanah. Apa itu hasanah? Ya, yang persis seperti dalam doa Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Alias siapa yang baca Al-Quran dia fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hanya kalau dengan ibadah-ibadah yang lain tidak ada model dilipat gandakan seperti dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran hitungannya bukan membacanya, tapi hitungannya per hurufnya. Masya Allah, per bagian-bagiannya. Nah, ini saya contohkan. Dulu sebelum punya pondok itu seluruh santri, tidak ada santri mukim, adanya santri kalong. Santri kalong ngertos nggih? Mangkat nek dong pas ngaji. Dulu sebelum bikin pondok di Gunung Pati masih banyak santri kalong datang pas ngaji terus pulang. Masya Allah, ada seorang yang ngaji Quran itu sregep banget. Namanya juga mahasiswa orang dari luar Jawa, kemudian dia kuliah di Semarang, insya Allah dia terus ngaji Quran. Satu ketika dilalah niku maksudnya biiznillah, dengan izin Allah, ya. Dia itu atur nuwun, mugi-mugi rezeki ini lancar. Satu ketika dia itu naksir seorang wanita yang ia ingin menikahinya datang kepada calon mertua. Nah ini namanya anak muda yang benar, bilang sama yang punya, tidak langsung celingkrik dari belakang. Namanya punya adab, datang kepada calon mertua, "Papa, saya asli luar Jawa, saya kuliah di Semarang, Pak. Saya itu mohon maaf sekali, saya yang seperti ini, yang tidak punya apa-apa, yang sangat sederhana, yang hanya bisa ngaji dikit-dikit sama kuliah baru saja selesai. Itu mohon maaf sekali bila saya lancang, saya itu pingin membina rumah tangga bersama putri Bapak." Yo, tak tombo, tapi syaratnya siji, ojo kesuwen, ndak usah pakai pacaran-pacaran. Nek memang serius, wulan ngarep, dilelah ketemu wong tua sing strict ngono kuwi. Iki meh muni iya ora duwe duit, muni ora eman-eman ayune. Nah, eman-eman apa? Ayune. Akhirnya apa yang ia lakukan? Nggih, ngoten diwanek-wanek nggih. Begitu nggih, datang. Kala itu saya belum punya pondok, ya datang ke rumah saya, tempat ngaji. Masya Allah, Kang, iki saya sudah mengenggihkan. Ya Allah. Lah terus kapan? Yung sekitar bulan ngarep. Loh, iki kare sebulan enggih. Lah terus piye iki nek? Masya Allah, niki kula wis ngene-ngene. Sampean wong Quran. Ora usah bingung. Pokok deres Quran sing akeh itu mendampingi seluruh ikhtiar-ikhtiar. Karena setiap orang baca Al-Quran bagaikan orang yang menabung. Kata hasanah itu artinya kebaikan versi Allah yang akan cair saat hamba tersebut membutuhkan, bukan menginginkan. Dan Allah itu tahu kebutuhan hambanya, kita tinggal menabungnya. Lah yang paling konyol, ada orang tidak pernah menabung tapi pengen pencairan. Betul? Maka tugas kita ini nabung. Akhirnya dia, Masya Allah, saya tanya lah, sampean ikhtiare apa? Sampean nyambut gawe ini nang dila. Ustadz kan tahu sendiri, saya tuh baru saja lulus, wisuda saja kan masih on the way, OTW.
Nah terus sekarang ngapain? Ya sekarang saya jualan pulsa. Ya Allah, meh nglamar wong dodolane pulsa. Padahal pulsa kala itu jenengan ngertos sendiri. Itu nek satu transaksi badine 1000, salah kirim rugi 10.000. Zaman semono. Sudah pokoknya maca Quran terus wis. Karo nunggoni konter sekarang maca Quran terus wis. Terus mengharap rahmate Gusti Allah. Ini yang versi-versi kecil dulu. Akhirnya baca Quran sambil ikhtiar, ya Allah niki pripun ya Allah niki. Semakin dekat dengan hari ya ditengok jari maca Quran tambah laris ya ora. Duwite yo ndi. Akhirnya dia sekarang galau, sekarang dikir, pulang dia dari konter tempat dia bekerja ke kos-kosan itu rodok karo gliyeng ngono. Ya Allah. Karena sekitar mungkin antara seminggu lebih dikit-dikit lah, antara seminggu lebih dikit. Ini termasuk calon mertua sing ora kakean aneh-aneh. Wis pokoke nek serius ya ora kepengin sing rame-rame aneh-aneh. Akhirnya dia lagi nyepeda motor seperti itu, Masya Allah. Ini qadarullah, atas kuasa Allah, dilalah ono mobil api rodok banter nyerempet gludak. Tiba jatuh, itu langsung yang punya mobil keluar, 2 orang, 1 supir, 1 yang punya mobil. Mas, ini motor, kata yang punya mobil kepada dia, santri saya yang jatuh tadi, Mas, ini motor biar dibawa sama supir saya. Ya, biar kamu ikut saya ke rumah sakit, daripada kelamaan nanti saya dimasa sama orang, nanti ada uang kaget sing aneh-aneh. Wis ikut masuk ke mobil, tak masukkan rumah sakit, ini saya lagi tergesa-gesa, motor biar dipakai sama supir saya dulu melebu rumah sakit. Ya Allah. Kadang-kadang begitu Pak, doa itu kalau mau mustajab biasanya diuji dulu, betul? Doa itu kalau mau mustajab biasanya apa? Diuji dulu. Jajal nek diuji masih tetap husnudzon karo Gusti Allah, atau terus karo Gusti Allah, ya Allah ndonga wis, ikhtiar wis, sedekah wis, salat wis, tahajud wis, pret Ini namanya minal mutungin. Minal apa? Ada ndak orang sing minal mutungin kata siku? Orangnya hadir. Ya Allah. Akhirnya dia di rumah sakit sekitar 2,5 hari atau 3 hari itu isine zikir tok. Saya tilik jane sampean kena ngopo? Ya ora ngopo-ngopo, kak lecet ora. Ya mboten melecet sithik. Lah kok nang kene? Ayo ora ngerti wong kon mlebu rene. Banyak yang tilik. Yang paling banyak tilik adalah keluarga yang nabrak, karena dia sendiri tidak punya keluarga di Semarang kan ya, cuman paling teman-teman kuliah sama saya dan sebagainya. Pulang-pulang ya Pak Bu rahimahullah, pas jatahnya dia pulang kaget, di bawah bantal ada kotak-kotak putih. Jadi ngertos kotak putih niku napa? Napa? Penting napa mboten niku? Penting atau tidak? Oh ya ndak. Sing penting napa nih? Kandhane kok. Dan dihitung, Masya Allah, pas bahkan lebih dikit buat seluruh ugo rampe pernikahan. Alhamdulillah. Maka siapa yang sudah mendekati hari pernikahan ndang nyepeda motor nek ana mobil apik serempet. Bukan toh. Itu kesimpulan yang salah. Maksudnya siapa yang hidup di dunia ini ada punya butuh sama Allah, hajat, kemudahan dan sebagainya, tugas kita cuma satu, udahlah nabung tiket hasanah. Setiap satu hurufnya dari Al-Quran yang kita baca, berapa tadi? 10. Bon tabung saja. Kapan cairnya Allah tahu. Waktu yang paling tepat, waktu yang kita membutuhkannya. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan masih banyak sekali contoh-contoh lain. Terlalu banyak. Bukan tugas kita untuk mendikte Allah. Tugas kita adalah mendikte diri kita sendiri. Piye urip ke setiap dino kudu maca Quran. Kados ibu-ibu niku lho, wajah-wajah sehari pinten juz apa? 5 juz. Alhamdulillahirabbil. Apalagi ini pas bulan puasa. Bulan puasa itu bulan yang unik. Bagaimana uniknya? Fammus shaim, bau mulut orang berpuasa
atyabu min rihil miski indallah, lebih wangi baunya melebihi minyak kasturi menurut Allah. Siang-siang bau mulut orang berpuasa itu wanginya melebihi minyak kasturi. Tapi menurut Allah, ojo dicek nang ngarepe koncone. Iki aku lagi poso. Jarene mambune minyak kasturi jal. Kira-kira koncone pripun? Yo gliyeng ya. Wong dicek sendiri saja tenger-tenger kok. Ngene kok. Ini kan aneh, Pak Bu. Aneh. Wong kenyataannya itu baunya ndak enak orang berpuasa. Kok malah menurut Allah wanginya melebihi minyak? Ada apa ini? Ada maksud apa ini? Oh, ternyata maksudnya dibuatlah bau mulut kita tidak enak di hadapan manusia agar selama kita puasa memang disuruh mengurangi interaksi dengan manusia. Lalu menurut Allah wangi melebihi minyak kasturi agar kita memperbanyak interaksi dengan Allah. Setelah understand? Jadi orang-orang lagi puasa itu mulutnya tidak begitu dirindukan oleh bumi, tapi sangat dirindukan oleh langit. Sangat sedang dilipat gandakan, sangat sedang terbuka itu untuk tabungan-tabungan amal, sangat sedang terbuka itu untuk setiap doa. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ceritane wong kula niki namung tugas nggih. Tugas membimbing umroh dan dilalah kula niku rada riwil. Nek mau dibimbing umroh saya ya ini mampir-mampir ke negara-negara Islam lain yang ada sejarah-sejarah Islamnya, yang ke Turki, Mesir, Abu Dhabi kurang. Abu Dhabi, Dubai, Qatar dan sebagainya. Saya jalan-jalan ke sana dalam rangka tugas, mboten kok duwite kathah nggih alhamdulillah. Tapi lebih pada napa? Tugas napa? Tugas melayani. Saya niatkan ini sebagai ibadah, saya niatkan ini sebagai ngamal ke Quran, karena memang Quran itu ngajak kita untuk jalan. Fasiru fil ardi fanzuru, jalan-jalanlah ke belahan bumi, lihatlah hasil dari orang-orang terdahulu. Jadi ceritanya kadang telek Fir'aun, telek Korun dan sebagainya. Nah, kalau di Mesir itu ada masjid namanya Masjid Amr bin As, peninggalan sahabat. Ketika bulan Ramadan seperti ini, Masya Allah Pak, penuh. Bahkan sampai membuat tenda-tenda. Di Turki ada pula peninggalannya Abu Ayyub Al-Ansari. Bahkan bukan hanya di negara-negara Timur Tengah, sampai negara Sri Lanka saja ada masjid peninggalan sahabat. Atau setidaknya dulu Nabi Adam turun pertama kali di Sri Lanka, namanya Gunung Sri Pada. Wis tau tak parani. Nah, ternyata ada satu kesamaan di antara umat muslim dunia yang soleh-soleh. Apa itu kesamaannya? Kesamaannya kalau Ramadan tenanan, nek Ramadan sungguhan. Dan ketika saya tanya satu persatu, sebenarnya target mereka itu adalah ya Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Tapi andai Masjidil Haram, Masjid Nabawi tidak ditakdir untuk tahun itu, maka mereka nyari masjid sepuh. Kenapa? Kemudian saya tanya, kenapa kok bisa seperti itu? Mereka itu mengutip satu hadis Rasulullah, Syahrul Ramadan syahrun fihi yuzadu fi rizqil mu'minina fihi au kama qala. Karena bulan Ramadan seperti ini adalah bulan di mana orang untuk menabung. Nabung apa? Nabung jatah. Sehingga kata mereka orang-orang soleh di setiap negara, orang yang Ramadannya berhasil berdoa, berhasil bermunajat, berhasil menabung banyak amal soleh, salah satunya adalah membaca Al-Quran. Dari setiap huruf itu ada berapa hasanah tadi? Hasanah itu maknanya apa tadi? Kebaikan versi Allah yang akan cair ketika manusia nopo butuh. Kita tidak mengintervensi mendikte Allah, tapi kita mendikte diri sendiri agar selalu menabung dengan membaca apa? Al-Quran. Mereka menjawab, kalau kami berhasil,
pada saat bulan Ramadan menabung banyak kebaikan, maka di luar Ramadan kami tinggal mengambil jatah dengan mudah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Tapi kalau kami gagal di bulan Ramadan, kami males-malesan di bulan Ramadan, tidak ada bacaan Al-Quran atau bacaannya hanya sedikit, maka kami ini adalah orang yang mencari sesuatu yang tidak ada jatahnya. Understand? Oh yes, cetak. Itu dunia. Maka pun Bapak Ibu rahimakumullah, kula tungake panjenengan sedaya mugi-mugi putra putrinipun sholih sholihah, putra putrinipun sukses dunia akhirat. Carane gampang, cocok nabung dengan cara banyak baca Quran. Tapi ora paham Pak Ustaz, kok terakhir tak terangke. Saniki kula pengin nerangke kemuliaan tadi di dunia terus teng pundi wau? Udah contohnya satu saja. Sebenarnya saya punya banyak sekali contoh, tapi saya takut kalau ceramah malam Ramadan itu saya khawatir mengganggu tahajud panjenengan. Ini kan wajah-wajah jam 2. Gitu? Jam 2 bangun ke kamar mandi terus alhamdulillah wis saleh tawadhu meneh. Alhamdulillah. Nah, saya percepat saja. Di akhirat فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Sing hafal bareng ya. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. Bareng terus. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Terus. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة. Apal kabeh senajan pucuke tok. Alhamdulillah. Jadi kita ini ceritanya di akhirat itu ngantri Pak, asli ngantri. Fi yaumil mahsyar itu ngantri, masya Allah luar biasa. Tenggene Bukhari dipun sebatake. Kula niku ngaos Bukhari riyen kalih abahipun Gus Kausan sing sakniki lagi viral niku. Nah, naminipun Mbah Yai Nurul Huda. Niku setiap asar selalu membaca kitab Bukhari, selalu ngaji. Pokoknya nyaris tidak pernah libur itu ngaji kitab Bukhari. Sampai nemu masya Allah hadis yang bareng merinding. Bagaimana tidak merinding orang pada saat di yaumil mahsyar, tenggene mahsyar dikumpulkan manusia sejak zaman Nabi Adam sampai manusia yang paling akhir dikumpulkan dalam satu orang-orang yang sangat besar, masya Allah, dengan nasib sesuai amal masing-masing. Terlalu lama menunggu, lama sekali menunggu Pak. Yang namanya orang menunggu keputusan itu galau luar biasa. Jangankan menunggu apakah surga atau neraka, nunggu transferan ya galau, betul? Sampai karena lamanya menunggu ada seorang sampai berdoa, ya Allah, daripada kami terlalu lama menunggu seperti ini untuk ngantri diadili, terlalu lama kami menunggu ya Allah, wis lah masukkan neraka wis ora apa-apa. Sampai ada yang seperti itu. Saking suwene nunggu, saking galaune nunggu. Maka tadi reka-rekai kula mangkate rada gasi. Pen ora ono wong mesake biasane ngriki nunggu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nyuwun pangapunten nek kula telat. Tapi mboten telat nggih, mboten. Alhamdulillah lama menunggu. Tapi saya tanya, ada lupa yang enggak pakai nunggu? Ada lupa yang lancar. Siapa itu? Ngeten Pak. Ahli Al-Quran, ahli orang yang baca Al-Quran, ahli orang yang dekat dengan Al-Quran, sibuk membaca Al-Quran, ta'allum Quran, membaca hurufnya, mengetahui maknanya, wis pokoknya tiap hari dia kegiatannya tidak pernah lepas dari Al-Quran. Niku ahlullah lho, niku keluargane Gusti Allah, wa khosotuh bahkan sing VIP lho niku. Logikane ngeten.
Misalkan ada orang besar, entah itu pejabat umpamanya, siapa gitu, presiden, pewakil presiden itu duwe gawe, punya gawe mantu umpamanya, itu kira-kira tamunya sedikit atau banyak? Banyak. Umumnya ngantri nama beten? Ngantri. Tapi kalau panjenengan keluarga ikut ngantri enggak? Ikut ngantri enggak kalau keluarga? Enggak. Tahu-tahu sudah di dalam, wis lagi dahar getruk, gini mungkin. Kenapa? Keluarga. Gusti Allah itu ternyata di bumi ini punya keluarga, punya ahlul keluarga. Siapa itu keluarganya Gusti Allah? Keluarga bukan dalam arti anak ya, tapi keluarga dalam arti orang yang dirahmati secara spesial. Siapa itu keluarganya Gusti Allah? Keluarganya Gusti Allah adalah ahlul Quran, ahli orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Cetro nggih, cetro melo-melo. Nah, makanya persis seperti ibu-ibu setiap hari pinten juz mau? Insyaallah. Ya Allah. Jadi nanti pada saat di yaumul mahsyar, jutaan, miliaran bahkan manusia sedang antri untuk dihakimi, antri untuk diadili, habis karena semuanya itu dikoreksi oleh Allah, diberikan buku catatan amal. Ya Allah, luar biasa takutnya, luar biasa derdeknya, sampai orang itu tidak kenal sama keluarga, orang tidak kenal sama anak istri, orang tidak kenal sama teman, semuanya mikir sendiri-sendiri, takutnya luar biasa. Lah kok ono sing orang ngantri, ada yang tidak ngantri, dia sudah di dalam, di surganya Allah. Siapa itu? Keluarga nih Gusti Allah, sudah ada di dalam, lagi dahar ketuk, alhamdulillah, lagi dahar makanan surga. Itulah kemuliaan berdekatan dengan Al-Quran tembudi akhirat. Bun komplit. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Silahkan tinggal disemangati lagi. Ini Ramadan sudah tanggal berapa ini? Berarti masih ada target. Nah ibu-ibu sih untuk masih 3 hataman lagi. Alhamdulillah. Bapak-bapak kira-kira masih berapa hataman lagi Pak? 1. Alhamdulillah. Kulhu mboten napa-napa. Saya itu kalau baca Quran dapat berapapun tak akhiri dengan kulhu 3 kali. Berarti hitungan setiap kali buka Al-Quran mesti hatam. Angger takoni kanca, "Kowe nek sekali buka Al-Qur'an langsung hatam?" Oh, langsung hatam. Buka terus hatam. Lah carane pripun? Lah ya kowe mau entuk halaman 2 os kok dilelah wonten tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus 3 kali berarti hatam. Niku rotok trik niku. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi ada loh Bu, Pak. Orang tuh nek sing maca Quran ki jan mbuh aneh niku. Targetnya 1 juz, tapi nggak entes 2 halaman, baru dapat 2 halaman, dilatih, ini kurang piro, terus 1, 2, 3. Ada yang seperti itu? Orangnya hadir, depan atau belakang? Ya Allah, boten napa-napa. Yang penting kita istiqomah, istirahat, istiqomah. Semampu mungkin, semaksimal mungkin, terus diwaosi kulhu ping 3. Alhamdulillah. Mun nggih, cukup ya? Cukup ya? Cukup atau belum? Belum? Oh, belum, dikit lagi. Bapak Ibu rahimakumullah. Tadi sudah saya katakan nuzul turunnya Al-Qur'an itu versi yang paling muktamad ada 2 kali, yakni dari Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud itu tempat rahasia yang hanya Allah yang tahu, menuju ke Baitul Izzah yakni langit bumi secara keseluruhan langsung total itu Al-Qur'an. Itu pada malam Lailatul. Kemudian turun lagi, nuzul lagi dari Baitul Izzah langit bumi ke bumi kepada Rasulullah SAW pada saat nuzulul turun yang ketiga. Ini tidak semua ulama sepakat, sehingga jenengan boten kudu mengikuti boten napa-napa secara bahasa, tapi secara spirit
silahkan ikuti. Nuzul, turun itu adalah setiap kali ada orang mukmin membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu turun untuk setiap yang membaca. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lah tapi aku kira iso ngerti arti ini kok. Nah ngeten. Nek cara bahasane Gusmus niku ngeten. Ya Allah, kata Gusmus itu, saya itu kalau membaca Al-Quran itu sering tersinggung. Al-Quran lagi bicarakan orang mukmin, lho kok orang mirip blas. Barang moco Al-Quran sedang membicarakan orang-orang munafik, idza qamu kusala yura'un nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Lagi bicarakan orang munafik. Orang munafik itu disebutkan dalam Al-Quran, nek waya salat-salate rasa-rasa, lek salate niku nggo gawe ora pati nggo gawe Gusti Allah. Salat itu dia ingat Allah hanya sedikit. Loh kok tersinggung, kata Gus Miftah. Jadi nek maca Quran sering tersinggung beliau. Kita ini alhamdulillah tidak tersinggung. Kenapa? Ya ora paham. Tapi saya punya solusi Bapak Ibu rahimakumullah, agar kita ini walaupun tidak paham dengan Al-Quran, tapi cara baca Quran itu dengan ilmu. Kalau ilmu tajwid insya Allah mudah ngertos danten, harus pakai ilmu tajwid. Tapi ini ilmu rohani tentang membaca Al-Quran. Disebutkan masih dalam kitab yang sama, ya, yakni Imam Suyuti mengatakan pada saat ada hadis Rasulullah SAW mengatakan demikian, fa'ilam tabku fatabaku. Kalau engkau membaca Al-Quran tidak bisa menangis, kalau engkau membaca Al-Quran tidak bisa menangis, fatabaku, maka tangis-tangiskanlah. Piye kok tangis-tangiskanlah? Apa karo maca Quran karo ngoncaki brambang? Maksudnya bagaimana? Tangis-tangiskanlah. Dibuka dalam As-Suyuti menyebutkan bahwa beliau itu yang namanya orang membaca Al-Quran menangis itu karena kedahsyatan makna. Masya Allah, itu Quran luar biasa. Tiba-tiba membicarakan manusia yang paling awal, yakni Nabi Adam. Ngerti-ngerti sudah membicarakan manusia yang paling akhir. Tahu-tahu membicarakan tentang semut, tentang antariksa, tentang kandungan yang ada pada manusia, tentang kuman, tentang Masya Allah hewan melata, tentang langit, tentang hari kubur, tentang alam akhirat, tentang surga, tentang neraka. Kembali lagi bicara tentang keluarga. Masya Allah, itu komplit, komplit. Lari ke zaman Nabi Musa, lari ke zaman manusia yang paling terakhir. Masya Allah, itu komplit, benar-benar komplit. Membicarakan tentang masalah hati sehingga mengiris-iris hati luar biasa. Maka orang yang paham dengan Al-Quran mesti nangis. Tahu-tahu membicarakan tentang perpisahan antara dua lautan, yang satu tawar yang satu asin. Lu kok komplit men, ya Allah, hebat meniki Al-Quran, ya Allah. Orang itu menangis. Lah kita sing ora paham terus piye nangisi? Tangisilah kegeblekan kita yang tidak paham. Understand? Cetra? Kudune kita ini merasakan Al-Quran ini istimewa. Lu kok kita belas telunyur saja, maka ketelunyuran kita itulah yang kita tangisi. Cetra? Jur ngeten, bar maca Quran kuluping telu terus ya Allah, iki jane Quran kitab jan pola apike, tapi kok aku ya kurang ngerti ya Allah. Muga-muga anak putuku ya Allah. Nah niku nangisi. Paham nggih? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Insyaallah. Ya, yang paling gampang itu adalah ngoten, tumrap wong awam. Syukur-syukur ngaji maos Al-Quran terus sering ngaos seperti ini. Jadi ngaji maknanya itu yang pas lagi ngaji seperti ini, ngaji rutin. Biasanya di sini setiap mungkin Sabtu pagi, alhamdulillah itu kita sedang ngaji tentang maknanya Al-Quran. Nek ngaji huruf bisa silahkan di rumah. Dan Bapak Ibu rahimakumullah boleh, walaupun sudah sepuh, anak-anak kecil itu butuh membenahi bacaan, butuh memperbagus bacaan Al-Quran karena buat persiapan dewasa. Lah kalau kita ngaji Al-Quran, beneri bacaan Quran buat persiapan apa? Penting mboten? Penting kan, sama penting. Masya Allah. Tetap ya sesekali dalam 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali niku
bacaan Quran itu dia mbok ditasheh di depan ustaz atau di depan takmir masjid atau siapapun. Aku tak maca Quran ya turun dirungokke. Kenapa? Karena kalau kita membaca sendiri itu rumongsone bener kabeh, betul? Padahal begitu disimak ya Allah maca Quran jebule grotral, pelegak, pelentat, mondak, tapi tidak apa-apa. Rasulullah itu rahmatan lil, beliau berkata al-mahiru bil qiraah ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang lancar membaca Al-Qur'an itu standarnya sama dengan para malaikat yang mulia. Orang yang lancar mahir membaca Al-Qur'an. Walladzi yaqtati'u atau walladzi yaqtati'u, sedangkan orang yang pelegak pelengguk, pelentat pelentut, mondak mandek atau titik-titik parkir utawa dawa kabeh macane bab karo mikir itu lahu ajrani, justru pahalanya 2. Pahalanya berarti tapi tetap kon maca. Inilah Rasulullah rahmat. Ora terus kemudian nek sing ora iso maca Quran biyen kecil wis kadung ora ngaji tuang gak wis maca ora usah maca pisan. Bukan. Niku enggak Rasulullah kalau begitu. Kalau Rasulullah sing lancar yo ken maos, sing boten lancar yo ken maos. Understand? Cetra wela-wela. Alhamdulillah. Masya Allah. Dulu itu Gus Dur punya pengalaman. Beliau cerita, ada orang tua itu nek maca Quran diajari sama gurunya itu selalu kesulitan. Li'ila fi Quraisyin ila fi mrihlatas syita'i was-shaif. Itu kan mestinya harokatnya kan was-shaifi. Mergo diwaqaf karena berhenti cara bacanya menjadi was-shaif kan gitu toh. Lah nek wong sepuh itu kadang-kadang kejujuran nek maca Quran karena kasrah was-shaif kata gurunya dia nirukannya was-shaifi. Ngeyel. Was-shaif, was-shaifi. Masyaallah ngeyel. Nek sepuh kan rada angel nggih. Waswaif, waswaifi. Wis pisan meneh ya. Waswaif, waswaif cekel lambene. Nah, dadi iki. Dadi barang diculke fi. Ya. Mun pas niki 9:30 panjenengan kagem persiapan-persiapan untuk tahajud. Pas ini 1 jam, semoga bermanfaat, menambah semangat kita untuk selalu menabung huruf-huruf Al-Qur'an karena setiap huruf Al-Qur'an berapa tadi? 10 kebaikan. Kita tidak pernah tahu kapan Allah mencairkan. Yang pasti kita pasti butuh rahmat Gusti Allah. Nggih napa nggih? Dan baca Qur'annya ini ku sing tartil, mboten usah kecepetan. Macokan ya Allah, kuwi Quran, kuwi kok malaikat tuh bingung iki apa? Sing sak tartil, sing sae, pun mboten usah keseso nek memang dereng saged khatam, caranya adalah panjenengan dekat dengan ahlul Quran. Bisa ada santri-santri Al-Quran, bisa ada kiai-kiai Al-Quran, jenengan dekati nek dong pas khataman jenengan melu. Kenapa? Karena majelis khataman Al-Quran, man khatamal Quran amana ala du'aihi 4,000 malaik. Siapa orang pas lagi khataman Quran itu hadir pada saat khataman Quran itu 40.000 malaikat. Dulu Sayyidina Ibnu Abbas itu sering memberi kabar seperti ini. Siapa-siapa di antara para sahabat Rasulullah ini nek dong pas lagi khataman tolong saya dikabari. Saya mau turut ngamini doa. Sampai seperti itu para sahabat. Maka saya punya istri dikit-dikit hatam, saya selalu bilang pun MS mulai hataman, mulai hataman, tolong kabari saya di luar kota tak pulang sebentar. Sering seperti itu. Makanya ada majelis hataman atau lagi ada santri-santri hataman Quran, jenengan melu ngamini dari jarak dekat selangkung sae, upamane jarak jauh, sing penting jenengan turut ngestokake niku insyaallah tetap ada manfaatnya. Amin Allahumma amin. Santri-santri kami pokoknya setiap Jumat itu selalu hatam. Alhamdulillah demikian, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid.
hamidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami ya Allah wa ahlana, seluruh anggota keluarga kami ya Allah, wa auladana, seluruh putra-putri kami, cucu-cucu kami ya Allah, min ahli ilmi wal khair, keturunan-keturunan kami ya Allah menjadi ahli kebaikan, ahli ilmu, wa min ahli al-Quran, putra-putri kami ya Allah menjadi ahli Quran, menjadi ahli Quran, menjadi ahli Quran ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikal mustajibin, menjadi hamba-hamba Engkau yang Engkau ijabah, Engkau kabulkan doa-doa kami ya Allah. Silahkan walau sejenak berdoa untuk hajat masing-masing. Mumpung masih di masjid, di majelis ilmu malam Ramadan, silahkan berdoa untuk hajat masing-masing. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Rahman Rahman Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kula enten pengumuman sekaligus undangan. Besok hari Rabu di pondok kami namanya Pondok Doa Ahlul Quran, disingkat Doaku, di Sadeng dekat dengan Greenwood. Pada hari Rabu ba'da zuhur sampai maghrib, nek jenengan nggih rawuh ba'da asar mboten napa-napa niku enten namanya Hikam Akbar. Itu adalah ngaji-ngaji hikam yang ada di beragam masjid jadi satu. Harinya hari Rabu, tanggal berarti tanggal 12 April ya. 12 April jenengan nek dong pas lagi selo monggo. Niku hataman Quran dulu, ba'da zuhur hataman Quran dulu. Idep-idep praktek ilmu. Sing hataman santri-santri insyaallah saya mungkin kena nggo gawe sangu akhirat. Jenengan hadir ba'da zuhur monggo, ba'da asar monggo, pas kajian asar monggo, pas sholawatan monggo, hadir ba'da maghrib nggih monggo. Bahkan hadir pas buka tok nggih monggo. Monggo jenengan hadir, nek dong pas mboten enten acara napa-napa niki sekaligus undangan. Nek kersa nek mboten nggih tetep kula dongake sami-sami berdoa. Amin Allahumma amin. Alamatnya ada di Sadeng Gunung Pati. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah